Bel istirahat berbunyi nyaring. Semua murid langsung lari keluar kelas. Tapi ada dua sahabat, Eva dan Ani, yang masih semangat mengobrol di kelas. Ani, minggu depan Hello Boys mau keluarin album baru lagi loh. Aku sudah nabung dari bulan lalu buat beli. Iya loh, kemarin aku sampai begadang nungguin berita dari SML. Poster barunya keren banget. Aku sampai gak sabar mau ngumpulin photocardnya mereka. Aku juga gak sabar. Nanti aku mau minta bunda nambahin uang kalau tabunganku kurang. Pokoknya kali ini aku harus beli. Jangan sampai kejadian mini album yang lalu. Pokoknya gak boleh terjadi. Tapi harga yang ini bisa 500-600 ribu loh. Belum sama ongkos kirimnya juga. Kamu ngomong baik-baik deh sama bunda. Ya pasti. Yuk Ani, kita makan nasi goreng Mang Ahmad. Nanti kehabisan. Sepulang sekolah, Ani sedang asik mengerjakan PR. Tiba-tiba terdengar bunyi HP. Halo, ada apa Eva? Ani, aku gak boleh beli album sama bunda. Ternyata harganya 900 ribu. Kata bunda terlalu mahal. Aku gak dikasih izin pakai uang tabunganku. Hah? 900 ribu? Wah, Eva, mending kita cari barang lain aja deh. Atau nunggu album mereka lagi. Tapi aku pengen banget album ini Ani. Nunggu album lainnya, wah bisa 2 atau 3 tahun lagi. Udah aku gak mau tahu. Kalau bunda gak bolehin, aku mau mogok makan aja. Aku kesel banget. Loh, Eva, jangan Gi. Ani dan Eva punya pendapat yang berbeda ya. Ani tahu kalau tidak semua hal harus dibeli. Walaupun kita pengen banget. Tapi Eva kalau sudah suka sesuatu, dia harus punya. Keesokan harinya, Selamat pagi anak-anak. Ibu baru saja ditelepon oleh bundanya Eva. Katanya hari ini Eva masuk rumah sakit. Karena tadi pagi Eva muntah-muntah dan demam. Jadi hari ini Eva tidak masuk sekolah. Ani, tadi bundanya Eva bilang kalau kemarin Eva itu sempat telepon kamu sebelum sakit. Eva cerita sesuatu kah? Iya Bu, jadi kemarin itu Eva bilang kalau dia mogok makan karena bundanya gak ngizinin dia buat beli album K-pop. Astaga. Baik Ani, terima kasih informasinya. Nanti ibu coba bicara dengan bundanya Eva. Shalom adik-adik, kita berjumpa dengan saya, Kak Samuel di Jumat Ceria episode 40 yang akan menceritakan seri Raja-Raja. Kali ini kita akan mendengarkan tentang kisah Raja Ahab. Begini kisahnya. Ahab, putra Omri, menjadi raja atas Israel. Ia memerintah selama 22 tahun. Raja Ahab melakukan hal yang lebih jahat daripada semua orang yang mendahulunya. Ahab menikahi seorang wanita jahat juga bernama Isabel anak Etbaal, Raja Sidon. Ia membuat mezbah berhala, Baal dan patung Asyera di Samaria serta menjadikan umatnya untuk menjauh dari Tuhan. Kejahatan Raja Ahab dilawan oleh Nabi Elia yang memperingatkan Ahab tentang penghakiman yang akan datang.
jika dia tidak menaati Tuhan. Pada suatu hari Tuhan berbicara kepada Elia untuk menemui Ahab, menyampaikan bahwa akan terjadi kekeringan pada tahun ketiga di Israel. Dalam perjalanannya, Elia bertemu dengan Obadya, seorang pria saleh yang telah menyembunyikan 100 nabi Allah. Karena Isabel, istri Ahab, hendak membunuh mereka, Elia menyuruh Obadya untuk memberitahu Ahab tentang kedatangannya yang sudah di depan mata. Awalnya, Obadya ragu-ragu karena Ahab tengah memburu Elia. Tetapi pada akhirnya, Obadya mau melakukan apa yang diminta oleh Elia. Ketika Nabi Elia bertemu dengan Ahab, Ahab menyalahkan Elia karena mendatangkan masalah bagi Israel. Tetapi penyembahan berhala yang menjadi penyebab sebenarnya dari kelaparan 3,5 tahun. Elia menyuruh Ahab mengumpulkan 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera dan menemui Elia di Gunung Karmel. Ahab mengumpulkan seluruh rakyat dan para nabi ke Gunung Karmel. Elia menantang para nabi itu dan mempersembahkan korban berupa lembu, memberi kayu api, tapi tak boleh menyalakan api. Nabi-nabi itu disuruh memanggil nama ilahnya agar kayu api menyala dan membakar habis lembunya. Begitupun Elia juga akan berdoa kepada Tuhan Allah sehingga api menyala dan membakar korbannya. Disinilah Raja Ahab dan orang Israel melihat siapa Tuhan Allah yang harus disembah. Akhir peristiwa ini, semua orang Baal milik Ahab terbunuh. Dan di puncak Gunung Karmel, Elia berdoa memohon hujan sebanyak 7 kali, dan setelah 7 kalinya hamba Elia melihat awan kecil seukuran telapak tangan manusia muncul dari laut. Elia memerintahkan Ahab untuk kembali ke Yisrael dengan kereta kudanya sebelum hujan turun. Benar saja, langit menjadi gelap dan hujan turun di Israel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Tuhan berfirman kepada Elia untuk kembali ke Damsyik dan mengurapi Hazael menjadi raja Aram. Juga mengurapi Yehu menjadi raja Israel dan Elisa sebagai penggantinya menjadi nabi Tuhan. Untuk meyakinkan Elia bahwa ia tidak sendirian, Tuhan mengatakan kepada Elia bahwa masih ada 7.000 orang di Israel yang setia kepada Tuhan dan tidak menyembah Baal. Adik-adik, di tempat lain, Ben-Hadad, raja Aram, mengumpulkan tentaranya dan 32 raja untuk menyerang Samaria. Ben-Hadad mengirim utusan kepada Ahab dan mengaku seluruh harta kekayaan Ahab menjadi miliknya. Kemudian Ben-Hadad memberitahu Ahab bahwa ia akan mengirim orang ke Samaria untuk merampok kota itu dan mengambil apapun yang ia inginkan. Mendengar hal itu,
Ahab protes dan tidak membiarkan Ben-Hadad melanjutkan perjalanannya. Maka Ben-Hadad menyiapkan pasukannya untuk menyerang. Tetapi tiba-tiba tampillah seorang nabi kepada Ahab dan berkata, "Beginilah firman Tuhan. Sudahkah kau melihat semua orang yang sangat ramai itu? Bahwasanya pada hari ini aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan." Kemudian Ahab memulai pertempuran saat Ben-Hadad dan sekutunya sedang mabuk minuman. Mereka mengalahkan pasukan Ben-Hadad. Berikutnya Israel membunuh 100.000 orang berjalan kaki dari orang Aram itu, dan 27.000 lainnya terbunuh ketika tembok Afek runtuh menimpa mereka. Akan tetapi setelah pertempuran itu, Ahab membiarkan Ben-Hadad tetap hidup. Ia membuat perjanjian dengannya dan mengirimnya pulang. Kemudian seorang nabi mengumumkan kutukan terhadap sang raja. Tuhan telah mempercayakan Ahab untuk menghancurkan Ben-Hadad, tetapi Ahab membiarkannya pergi, dan Tuhan menuntut nyawa Ahab sebagai hukuman. Adik-adik, ada peristiwa Ahab dengan Nabot yang tinggal di Yisrael dan memiliki kebun anggur di dekat istana Ahab. Ahab mengingini kebun anggur itu. Raja menawarkan untuk membeli kebun anggur itu, tetapi Nabot menolaknya karena tanah itu adalah milik warisan keluarganya. Ahab jadi seperti anak kecil. Dia naik tempat tidur dan tidak mau makan. Isabel, istrinya, kemudian mengatur agar kebun anggur itu diambil alih dengan cara merencanakan pembunuhan Nabot. Melalui peristiwa itu, Elia datang kepada Ahab dan mengatakan kepadanya bahwa Tuhan akan berurusan dengannya dengan menyingkirkan semua keturunannya. Selain itu, Ahab sendiri akan menderita nasib yang hina. Di tempat anjing menjilati darah Nabot, anjing akan menjilati darahmu ya, darahmu sendiri. Setelah mendengar ini, Ahab mengoyak pakaiannya, mengenakan kain kabung, dan berpuasa. Ia berbaring dengan kain kabung dan berjalan dengan lemah lembut. Sebagai tanggapan atas pertobatan Ahab, Tuhan dengan penuh belas kasihan menunda kehancuran dinasti Ahab sampai setelah Ahab meninggal. Setelah masa damai antara Aram dan Israel, Yosafat Raja Yehuda meminta Ahab untuk mengusir orang Aram dari Ramot Gilead, sebuah kota yang sebelumnya merupakan milik Israel. Yosafat setuju untuk membantu Ahab, tetapi mereka memutuskan untuk meminta persetujuan Tuhan sebelum bertindak. Raja mengumpulkan 400 nabi dan mereka semua menegaskan bahwa Tuhan akan memberkati pertempuran tersebut. Namun Yosafat
tidak yakin. Ia bertanya kepada Ahab, "Apakah ada nabi lain?" Ahab mengatakan bahwa ada satu lagi, yaitu Mika. Tetapi Ahab membenci Mika karena Mika tidak pernah mengatakan hal baik tentangnya. Mika dipanggil dan dia menceritakan kepada Ahab tentang penglihatan yang Tuhan ungkapkan kepadanya. Bahwa Tuhan mengizinkan 400 nabi palsu untuk mendorong Ahab berperang karena Tuhan bermaksud menghancurkan Ahab karena kejahatannya. Ahab dan para nabi marah mendengar perkataan Mika dan memenjarakannya. Yosafat dan Ahab pergi ke Ramot Gilead untuk melawan orang Aram. Ahab menyamar karena ia takut nasibnya akan seperti yang dibuatkan oleh Mika. Para panglima Aram diperintahkan secara khusus untuk memburu Ahab. Tetapi mereka tidak dapat menemukannya karena penyamarannya. Tetapi seorang pemanah menghunus busurnya secara acak dan mengenai Raja Israel di antara sisik baju zirahnya dan tutup dadanya. Pertempuran berlanjut sepanjang hari dan Ahab ditopang dan perlahan-lahan berdarah sampai mati di keretanya. Kemudian mereka mencuci kereta itu di sebuah kolam di Samaria dan anjing-anjing menjilati darahnya seperti yang telah dikatakan oleh firman Tuhan. Ini terjadi seperti yang disampaikan Elia. Nah, sampai di sini dulu kisah seri Raja-Raja kali ini adik-adik. Apa yang bisa kita ambil dari kisah Raja Ahab? Yang pertama, betapa bahayanya perbuatan dosa dan keegoisan. Tuhan membenci dosa dan melarang umatnya untuk berbuat dosa. Yang kedua, jangan suka ngambek seperti Raja Ahab. Tidak mau makan karena tidak bisa mendapatkan kebun anggur Nabot sesuai keinginannya. Karena perbuatan Raja Ahab malah merugikan dirinya sendiri. Jadi, belajarlah untuk bisa menerima jika apa yang kita inginkan belum bisa didapatkan. Yang ketiga, Raja Ahab diadili dengan adil oleh Tuhan. Karena ia menyalahgunakan tanggung jawab sebagai Raja Israel dan ia memimpin umat Tuhan langsung ke dalam penyembahan berhala. Sampai jumpa di episode selanjutnya adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang dapat berbagi pengetahuan dengan adik-adik dalam episode kali ini. Yuk kita mulai. Yang pertama adalah Ahab. Ahab ini siapa sih adik-adik? Nah, Ahab adalah raja ketujuh kerajaan Israel. Dia menggantikan ayahnya yang bernama Omri. Ahab juga menikah dengan Isabel, putri Etbal, Raja Sidon. Ahab sangat dipengaruhi oleh istrinya untuk menyembah Baal dan meninggalkan Tuhan. Selanjutnya adik-adik ada Ben-Hadad. Nama ini berasal dari bahasa Ibrani Ben-Hadad yang berarti putra Hadad.
Hadad adalah nama dewa penting bagi orang Aram. Nah, Ben-Hadad telah terlibat dalam perang melawan Israel untuk waktu yang lama. Namun, dia akhirnya dibunuh oleh Hazael yang kemudian menggantikannya. Selanjutnya adik-adik ada Ramoth Gilead. Ramoth Gilead artinya dataran tinggi Gilead, sebuah kota kuno di sebelah timur Sungai Yordan. Ramoth Gilead merupakan salah satu dari 6 kota perlindungan untuk pembunuh. Ramoth Gilead terletak dalam wilayah yang diberikan kepada suku Gad, dan kota ini kemudian diberikan suku itu kepada suku Lewi. Selanjutnya ada Yizreel. Yizreel dalam bahasa Ibrani berarti Allah menabur. Yizreel terletak di pegunungan Yehuda dan dataran Isakar, dan termasuk wilayah suku Isakar. Kota ini terkait dengan beberapa peristiwa penting adik-adik, antara lain kampung halaman Ahinoam atau salah satu istri Raja Daud, tempat peristiwa tragis kebun anggur Nabot, dan termasuk pembantaian keluarga Ahab. Yang terakhir ada Karmel adik-adik. Nah, Karmel berasal dari bahasa Ibrani Karmel yang berarti kebun atau pohon anggur Tuhan. Gunung Karmel terletak di Israel di antara Laut Mediterania dan lembah Yizreel. Karmel merupakan tempat pertempuran antara Nabi Elia dan nabi-nabi Baal. Di sini juga Nabi Elia berhasil mengalahkan para nabi Baal yang berjumlah 450 orang. Wah, sekian adik-adik pengetahuan di episode kali ini. Seru ya? Kita berjumpa lagi dalam pengetahuan di episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Loh, ada Ani? Udah bangun? Gimana keadaanmu sekarang? Ya, begini deh. Puji Tuhan, sudah lebih baik. Aku kapok Ani. Kan, aku udah bilang, Fa. Jangan maksa, kamu sendiri yang sakit. Jangan begini lagi ya, Fa. Kasihan Bunda. Bunda sangat khawatir loh. Iya nih, pulang dari rumah sakit, aku mau minta maaf sama Bunda. Maaf ya tidak mendengarkanmu. Dan terima kasih Ani, masih mau mengingatkanku juga menjengukku. Iya Eva, aman kok. Udah, ayo kamu istirahat lagi aja supaya cepat sembuh. Minggu depan kita masih harus nonton video klip bareng kan? Jadi kan di rumah kamu. Iya, jadi dong Ani. Ya sudah, aku tidur lagi ya. Bersama